Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harunisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Pak Hasan Syekh MAG untuk memenuhi mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Istilah bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan padanan istilah bahasa Inggris dari native language, yaitu satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga oleh anak. Sebagai contoh, bahasa ibu asli penduduk di lereng Gunung Merapi adalah bahasa Jawa, dan bahasa ibu penduduk asli di tepi Danau Batur adalah bahasa Bali. Bahasa ibu tidak mengacu pada bahasa yang dikuasai dan digunakan oleh seorang ibu atau bisa disebut bahasa sang ibu, melainkan mengacu pada bahasa yang dipelajari seorang anak dalam keluarga yang mengasuhnya. Pengertian dan istilah bahasa kedua, bahasa lain yang bukan bahasa ibunya yang dipelajari oleh anak, maka bahasa lain itu disebut bahasa kedua. Bahasa kedua ini bisa bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, atau bahasa resmi kedaerahan, atau juga bahasa asing, bukan bahasa asli penduduk pribumi. Sebagai contoh, seorang anak yang ditinggal di Yogyakarta mempelajari bahasa Jawa sebagai bahasa pertama yang diajarkan orang tuanya. Kemudian saat memasuki bangku sekolah, anak tersebut mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Maka dalam hal ini bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa kedua si anak. Selanjutnya, pengertian dan istilah bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebuah bahasa yang asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa di Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Istilah bahasa asing dalam bidang pengajaran bahasa berbeda dengan bahasa kedua. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu, di mana bahasa tersebut diajarkan. Selanjutnya ada pengertian dan istilah bahasa nasional. Secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk mengatakan aspirasi kebangsaan, seperti bahasa perjuangan, bahasa lambang kebanggaan bangsa, dan perwujudan jati diri atau identitas bahasa. Perkataan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, yang melahirkan kata nasionalis dan nasionalisme yang mengandung makna perjuangan sebagai antitesis bahasa kolonial. Sebagai contoh, bahasa nasional di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya ada bahasa daerah atau bahasa regional. Adalah bahasa yang dituturkan suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Menurut pengertian yang termuat dalam Piagam Eropa, untuk bahasa-bahasa regional adalah minoritas. Istilah bahasa regional atau bahasa minoritis merujuk kepada bahasa yang aslinya digunakan dalam wilayah suatu negara oleh warga negara dari negara tersebut yang secara
terdapat 14 bahasa daerah yang memiliki penutur di atas 1 juta jiwa atau sekitar 69,22% jiwa total penduduk Indonesia. Adapun ke-14 bahasa daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tersebut adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Makassar, bahasa Sasak, dan bahasa Lampung. Dan yang terakhir bahasa Gorontalo. Dan perbedaan dari bahasa-bahasa yang telah dijelaskan, yang pertama persamaan, yaitu sebagai alat perhitungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam berinteraksi. Yang kedua, persamaan yang kedua sebagai alat untuk mengukur atau menafsirkan dunia sekitarnya. Dan selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama dari segi kegunaan, yang kedua dari segi cara memperoleh, dan yang ketiga dari segi cara waktu memperoleh. Saya akan menjawab nomor 1 poin C, yaitu posisi bahasa Arab bagi orang Indonesia di antara beberapa terminologi bahasa yang telah saya jelaskan. Bahasa Arab di Indonesia memiliki peran dalam perkembangan masyarakat dan budaya Jawi Nusantara Indonesia. Ini artinya diskusi tentang perkembangan bahasa Arab di Indonesia mengandaikan pembicaraan tentang sikap dan intelektual Muslim Indonesia. Mengingat bahasa Arab Indonesia hadir di Indonesia berbarengan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia, di mana bahasa Arab Indonesia diposisikan sebagai alat untuk kepentingan pengalaman dan pemahaman agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang notabene menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran lebih berkaitan dengan teknis penyampaian dan nilai-nilai yang dikandung Al-Quran daripada nilai-nilai itu sendiri. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Quran dalam surat Al-Fussilat. Sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Pengertian pemrograman bahasa adalah proses yang terjadi dalam otak seorang anak dalam memperoleh bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu, dan terjadi secara alamiah. Pembelajaran bahasa adalah proses yang dilakukan oleh orang dewasa dalam mempelajari bahasa kedua dan berlangsung di lembaga pendidikan formal serta dilakukan secara sadar dan melalui bimbingan seorang pengajar. Selanjutnya persamaan dan perbedaan pembelajaran bahasa dan pemrograman bahasa. Yang pertama persamaan. Persamaan yang pertama yaitu yang ke-1 meniru, memahami, praktek, dan yang kedua beruntun dalam keterampilan bahasa. Yang ketiga mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Perbedaan antara pemrograman bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, bahasa seorang anak penutur asli. Yang kedua, secara bawah sadar mengut bahasa. Dan yang ketiga, mendapat pengetahuan secara implisit. Dan yang keempat, tidak membantu kemampuan anak. Perbedaan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pengetahuan secara formal, dan yang kedua secara sadar dan disengaja. Yang ketiga, mengetahui bahasa, dan yang keempat, mendapat pengetahuan secara eksplisit. Dan selanjutnya, membantu kemampuan anak. Tips ini, peserta didik akan memilih respon yang sesuai dengan minat, bakat, atau pengalaman kebutuhan dari peserta didik. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia lebih sesuai dengan istilah pembelajaran bahasa. Dalam pembahasan ini, pembelajaran bahasa sebagai bahasa asing mempunyai arti bahasa Arab sebagai bahasa tambahan yang dipelajari oleh
seseorang dan bukan merupakan bahasa asli yang dijadikan bahasa komunikasinya dalam sehari-hari. Banyak orang merasa kesulitan di dalam mempelajari bahasa ini. Hal ini dikarenakan bahasa tersebut penggunaannya jarang dilakukan. Dari sini bisa diketahui bahwa belajar merupakan proses. Selanjutnya ada dasar teori linguistik. Ada yang pertama aliran struktural dan yang kedua aliran transformatif. Aliran struktural, aliran ini yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kebiasaan. Dan selanjutnya aliran transformatif, aliran yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah. Selanjutnya dasar teori pedagogis, ilmu atau seni yang mengajarkan anak-anak berproses belajar terpusat dari guru atau pengajar. Andragogis adalah ilmu atau seni mengajar orang dewasa, proses orang dewasa dan proses pembelajaran terpusat pada peserta didik. Prinsip mengenai pengajaran bahasa. Yang pertama, kaidah nahu dapat diberikan sepanjang hal itu diperoleh oleh pembelajaran sebagai landasan untuk mendapatkan mengkreasikan ujaran-ujaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran tidak ditekankan pada hasil analisis kontrastif, melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa. Dan yang ketiga, karena kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif, maka pembelajaran harus diberikan kesempatan yang luas untuk mengkreasikan ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya bukan sekedar menirukan dan menghafalkan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan humanistik al-Maghdal al-Insani. Pendekatan humanistik sesuai dengan namanya, yaitu sebuah pendekatan yang memberikan perhatian kepada pembelajaran manusia, tidak menganggapnya sebagai benda yang merekam seperangkat pengetahuan. Pembelajaran bahasa menurut pendekatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan berbagai ragam budaya dan pengalaman. Maka, langkah pertama untuk merealisasikan tujuan itu adalah dengan memberi kesempatan kepada pembelajar yang berbeda budaya dan itu untuk berdialog mengenai diri mereka, mengungkapkan berbagai hal mengenai diri mereka. Proses ini bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran untuk aktualisasi diri. Artian bahasa Arab, salah satu bahasa asing yang banyak ditekuni oleh masyarakat untuk dipelajari dan ditelaah, baik yang berorientasi pada pendekatan normatif dan spiritualis. Pengertian pembelajaran bahasa, sebuah proses yang kompleksnya dengan berbagai fenomena yang pelik, sehingga tidak mengherankan kalau hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima, terus berbicara atau kalam, dan membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu hakikat pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa asing adalah sebuah proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang paling
paling salah satunya pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dalam memperoleh bahasa Arab dengan tujuan mempermudah peserta didik dan memahami bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didik, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sebuah belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik lingkungan ataupun masyarakat umumnya. Bahasa Arab adalah bahasa asing karena bukan merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Faktor utama yang berkaitan erat dengan memperoleh bahasa asing adalah bahasa pembelajaran, faktor internal pembelajaran, dan faktor eksternal dan pembelajaran sebagai individu. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Karena menjadi seorang guru atau pendidik dituntut untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan berbagai metode, cara, strategi, dan pendekatan sebagai media untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Begitupun dengan seorang guru bahasa Arab, ia harus menguasai berbagai macam metode, strategi, dan pendekatan agar dapat mencapai tujuan bahasa Arab di kelas. Selain itu, seorang guru juga harus pintar dalam memilih materi dan menyesuaikan dengan peserta didik. Materi yang dirasa sesuai dengan psikologi peserta didik dan berdasarkan kondisi mereka. Baik, di sini saya telah menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Asrul MAG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.